Halo guys, ngobrol yuk. Nah, kali ini kita bakal ngebahas terkait gimana sih peran legislator dalam membangun peradaban bangsa. Sebelum ngebahas lebih dalam lagi, gue mau nanya nih, menurut perspektif teman-teman, legislator tuh apa sih? Menurut kbbi.web.id, legislator adalah pembuat undang-undang atau anggota Dewan Legislatif. Kalau menurut Wikipedia, legislatif merupakan lembaga yang dibentuk untuk mencegah kesewenang-wenangan raja atau presiden. Nah, betul banget. Kalau diibaratkan sebagai sebuah benda, legislator bisa kita analogikan sebagai cawan megamendung. Teman-teman tahu nggak nih cawan megamendung itu apa? Nah, cawan sendiri biasa digunakan untuk menjadi wadah cairan batik dipanaskan sebelum batik itu dilukiskan ke kain polos. Kalau dianalogikan, maka api yang memanaskannya adalah setiap desakan dan keresahan yang ada dari seluruh rakyat Indonesia. Lalu api itu memanaskan cairan yang diwadahi oleh cawan, sebagaimana legislator yang menjadi wadah menampung teriakan suara-suara rakyat. Lalu cairan itu dimasukkan ke dalam canting dan mulai dilukiskan di kain polos, bak eksekutor yang mengeksekusi setiap keresahan yang sudah ditampung. Lalu dari proses panjang tersebut, mulailah terlukis batik yang indah sebagaimana kondisi bangsa Indonesia yang juga diharapkan demikian. Legislator dapat diartikan sebagai orang yang melakukan legislasi, sedangkan lembaga yang melakukan legislasi disebut dengan lembaga legislatif. Di Indonesia, lembaga legislatif dipegang oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, yang mana mempunyai wewenang untuk membentuk undang-undang sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20 yang berbunyi, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Negara-negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi akhirnya menerapkan konsep tersebut yang menurut mereka terbaik, tak terkecuali di Indonesia. Nah, nggak cuma pemerintah aja nih yang punya peran legislator, mahasiswa juga punya yang terdapat dalam 5 fungsi mahasiswa. Salah satunya adalah social control, atau berarti pengawalan terhadap kondisi sosial negara. Salah satu bentuk pengawalan yang dilakukan oleh mahasiswa adalah dengan membentuk sebuah student government dan berperan aktif di dalamnya. Legislator mahasiswa dapat melakukan pengawalan kepada produk hukum yang dihasilkan, produktivitas kerja pemerintah, dan lain-lain dari kacamata seorang legislator. Nah, di sini gue mau nanya, menurut kalian gimana sih kebijakan-kebijakan yang dibuat? Apakah sudah sesuai dengan rakyat? Dikutip dari liputan6.com, di Indonesia, hukum yang sempat menjadi kontroversi sekarang ini seperti revisi Undang-Undang KPK, Undang-Undang Minerba, rancangan Undang-Undang PKS, dan yang sedang viral yaitu Undang-Undang Omnibus Law. Banyak dari undang-undang tersebut yang dinilai kurang berpihak kepada rakyat sehingga banyak dikritisi oleh berbagai kalangan, tak terkecuali mahasiswa yang kerap turun aksi demi dicabutnya undang-undang tersebut. Nah, pada hakikatnya, seorang legislator sendiri merupakan perwakilan dari masyarakatnya, sehingga sudah menjadi kewajiban sekaligus hak seorang legislator untuk menjaring aspirasi masyarakatnya, lalu melakukan advokasi kepada pihak penguasa, pemerintah, maupun manajemen kampus agar terjadi suatu akomodasi bagi kepentingan bersama dan produk hukum yang ada juga harus mampu dalam memanusiakan manusia. Dari sini dapat kita lihat ya, bagi sebuah bangsa, legislator ini perannya penting banget, karena mereka yang memastikan bagaimana produk hukum yang ada seharusnya mampu untuk mengakomodasi kepentingan bersama dan memanusiakan manusia. Karena kita sudah paham betapa pentingnya peran legislator di sini, sekarang dapat kita lihat kembali beberapa undang-undang yang ada dinilai kurang mewakili rakyat. Maka kita mahasiswa sebagai lapisan masyarakat dan sebagai legislator muda dapat mengambil peran sebagai 1. Iron Stock. Mahasiswa diharapkan untuk memiliki kepribadian dan akhlak yang mulia, di mana mahasiswa nantinya akan menjadi pengganti generasi-generasi sebelumnya. 2. Agent of Change. Agent of Change yang dimaksud adalah mahasiswa diharapkan sebagai agen perubahan untuk membantu masyarakat mendapatkan kehidupan yang lebih maju. 3. Guardian of Value.
Guardian of value dapat diartikan bahwa mahasiswa menjadi penjaga nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. 4. Moral force. Moral force ini dapat diartikan bahwa adanya kekuatan moral yang dimiliki oleh mahasiswa. Pada peran ini, intelektualitas kita dituntut untuk memiliki kekuatan moral yang mengarahkan kita untuk hidup bermasyarakat dengan baik. 5. Peran yang terakhir namun tak kalah penting yaitu mahasiswa sebagai social control. Mahasiswa memiliki peran sebagai pengontrol kehidupan sosial dalam masyarakat. Dalam hal ini, mahasiswa dapat menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Fungsi jembatan tersebut yaitu mahasiswa dapat menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah dan mahasiswa juga memiliki hak untuk mengkritisi pemerintahan dari segi kebijakan yang telah pemerintah buat, apakah sudah menyejahterakan masyarakat atau malah kebijakan tersebut menyengsarakan. Dari kelima peran atau fungsi itulah yang sejatinya harus dapat diamalkan oleh mahasiswa. Hubungannya apa sih segala produk hukum yang ada dengan mengembangkan karakter bangsa? Disinilah peran masyarakat maupun legislator. Mendidik agar para generasi kita mampu untuk berpikir kritis dalam setiap kondisi yang ada, sekaligus menjamin bahwasanya dari kebijakan-kebijakan mampu memastikan dan menyejahterakan rakyatnya. Coba bayangin, gimana jadinya kalau ada produk hukum yang salah, namun tetap dibiarkan tanpa adanya social control dari berbagai kalangan. Nah, ngebahas legislator dan mahasiswa sendiri, gue jadi ingat kata-kata keren dari seorang kakak gue di kampus. Dia mengatakan, kita adalah manusia sebelum menjadi apapun. Maka sebagai apapun kita, hak asasi manusia harus selalu diperjuangkan. Termasuk sebagai seorang legislator yang menjadikan legislasi sebagai alat untuk menegakkan hak asasi manusia itu sendiri, memanusiakan manusia. Maka pekalah melihat bagaimana hak asasi manusia bisa ditegakkan dengan peran sebagai legislator. Jangan hanya sibuk dengan kata, tapi padankan dengan realita. Risihlah dengan suara-suara perih rakyat, hingga tidak ada lagi keinginan selain menyejahterakan rakyat, agar suara perih berubah menjadi nikmat. Masya Allah, keren banget ya. Semoga dengan pahamnya peran kita sebagai bagian dari lapisan masyarakat dan legislator muda, kita menjadi mampu untuk berperan aktif dalam setiap kesempatan yang ada, dan kritis menghadapi berbagai permasalahan sehingga menjadi manusia yang mampu memanusiakan manusia.